Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Rizal dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dan langsung saja untuk materi pada pagi hari ini kita yaitu melakukan permainan tapak gunung. Apa itu tapak gunung? Nah, kamu pasti tahu permainan engklek. Ya kan? Sudah tahu semuanya kan? Permainan engklek, permainan tradisional engklek. Nah, langsung saja lanjut. Nah, nanti kamu tugasnya adalah yang pertama membuat tempatnya kamu bermain. Bendan-bendannya seperti ini ya. Buat dengan bentuk yang terserah, kamu buat yang bermacam-macam boleh. Ini Pak Frizal sekedar kasih contoh. Ini bagaimana bentuknya yang Pak Frizal buat. Seperti ini Pak Frizal buatnya. Nah, Pak Frizal buatnya seperti ini. Nah, nanti kamu jangan lupa kamu ambil pecahan, entah itu pecahan genteng ataupun batu yang sekiranya agak lebar, meleper ya. Kamu lemparkan yang pertama kan harusnya yang pertama, kemudian kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakannya seperti apa? Kamu mestinya sudah mengerti semuanya gerakannya dengan cara menjaga keseimbangan salah satu kaki kalian, mengangkat salah satu kaki kalian. Jadi kamu mengangkat satu kaki, kemudian lompat ya, lompat. Misalkan di sini lompat, kemudian kedua kakinya bersamaan di kedua ini, lompat lagi, dua kaki sama, lompat satu kaki, terus sampai sini kakinya disilangkan. Kalau Pak Bisa seperti itu. Kalian lihat ini contohnya ya, seperti apa Pak Bisa contohnya. Nah, kamu nanti jangan lupa kalau dikasih pecahan genteng, misalkan pecahan gentengnya taruh sini. Yang pertama berarti langsung lompatnya tidak boleh melompati yang ada pecahan gentengnya. Jadi lompatnya ke arah yang kosong, tidak ada yang ada pecahan gentengnya. Jadi lompatnya langsung ke sini, kemudian satu kaki, dua kaki, satu kaki, disilangkan, kembali lagi, satu kaki, dua kaki, satu lagi, dua kaki. Nah, baliknya juga tidak boleh ke sini lagi, harus langsung ke sana, langsung kembali ke bagian awal. Nah, sampai di bagian awal kamu ambil pecahan gentengnya tadi, kamu ambil, kemudian bersiap untuk lompatan berikutnya. Lompatan berikutnya kamu taruh sini, misalkan taruh sini. Jadi kamu taruh sini, lompat. Yang kedua jangan diinjak dua-duanya ya. Langsung yang ketiga, 1 lompati, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti kamu lakukan sebisa kamu, semampu kamu. Kamu bermain engklek ini hari ini, bermain engklek sebisa mungkin kamu ya. Kamu garis, kamu gambar di tanah, di halaman rumahmu. Kamu buat dengan posisi yang seperti ini boleh. Bermacam-macam boleh, sebisa kamu juga boleh. Yang kamu tahu bagaimana? Pak, misalkan saya tahunya tidak seperti itu, Pak. Saya tahunya seperti ini ya. Silahkan, boleh kamu lakukan. Yang penting hari ini kita tugasnya adalah bermain engklek. Nah, seperti itu. Ini Pak Rizal jelaskan ya, sebelum kamu nanti melihat contoh dari Pak Rizal. Nah, pengertian tapak gunung atau engklek. Engklek adalah permainan anak tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan ini ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini berasal dari Zondak Mandak yang berasal dari Belanda. Kita akan dulu jajahan Belanda ya. Dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Walaupun dugaan tersebut adalah pendapat sementara.
Itu cuma pendapat saja ya. Nah, permainan engklek ini biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan 2-5 orang peserta. Di Jawa, permainan ini disebut engklek dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan yang serupa dengan peraturan berbeda di Britania Raya disebut dengan hopscotch. Kalau di Inggris itu namanya hopscotch. Di Britania Raya itu di Inggris, ya. Permainan hopscotch tersebut diduga sangat tua dan dimulai dari zaman Kekaisaran Romawi. Romawi itu Roma pada zaman dahulu. Nah, cara bermainnya, peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di tanah. Untuk dapat bermain, setiap anak harus berbekal gacok yang biasanya berupa sebentuk pecahan genting ya, pecahan genting. Kamu juga boleh pakai batu yang sekiranya agak melebar ya, yang juga disebut kreweng. Yang dalam permainan kreweng ini ditempatkan di salah satu petak yang tergambar di tanah dengan cara dilempar. Jadi ketika dilempar, jangan sampai pecahan gentingmu itu keluar dari kotakmu, harus berada di tengah-tengah, di dalamnya kotak. Kalau keluar gimana Pak? Kalau keluar berarti giliranmu selesai untuk giliran yang ini. Jadi gantian untuk temanmu. Misalkan kamu bermain sama temanmu ya. Kamu bermain misalkan kamu bermain di sekolah ya. Kalau sudah masuk, misalkan kamu bermain sama temanmu ada 5 orang anak. Kamu giliran yang ketiga. Nah, kamu melempar kemudian gagal masuk di dalam kotak yang harusnya kamu lempar. Nah, maka giliranmu waktu itu juga selesai. Ganti giliranmu dilompati oleh temanmu yang belakang, yang giliran keempat. Seperti itu. Nah, petak yang ada gatunya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh pemain lain, oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan salah satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu berhak memilih sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka. Nah, kalau kamu sudah semuanya tadi selesai, kamu boleh milih salah satu kotak untuk sebagai milikmu. Misalkan kotak ini milik saya. Kamu tidak boleh. Jadi kalau ketika salah satu kotak ini tadi ya, salah satu kotak yang Pak Frizal kasih contoh ini tadi. Nah, yang gambarnya ini tadi misalkan. Nah, misalkan kamu milih salah satu kotak, kamu milih yang ini. Kamu milih ini. Kamu milih ini berarti temanmu atau musuhmu tidak boleh menginjak ataupun melempar ke dalam kotak ini. Jadi semuanya harus dilompati. Tidak boleh ke sini. Gitu ya. Paham anak-anak ya? Nah, lanjut. Nah, yang artinya kalau menjadi sawah mereka, yang artinya di petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat menginjak petak itu dengan kedua kaki. Kamu bebas menginjak, kamu istilahnya kamu tempat istirahat kamu ketika bermain. Nah, sementara pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Jadi selama permainan berlangsung, pemain lain, jadi musuhmu atau temanmu itu tidak boleh menginjak sawahmu. Kalau yang namanya sawah, ketika ada tanamannya, misalkan kamu punya sawah, kamu menanam padi, terus ada orang seenaknya saja masuk ke sawahmu, menginjak-injak sawahmu, bagaimana kondisi tanamanmu? Rusak kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh masuk ke sawahmu. Kemudian peserta yang memiliki kotak paling banyak adalah yang akan memenangkan permainan ini. Jadi semakin cepat kamu menyelesaikan semua putaran, semakin banyak kamu dapat sawah, maka semakin cepat kamu bisa memenangkan permainan ini. Nah, seperti itu. Ini Pak Frizal kasih contoh ya. Seperti ini. Ini Pak Frizal kasih contoh yang pertama tadi, gambarnya seperti tadi.
Ini contohnya, Pak Frizal kasih contoh, silahkan disimak videonya baik-baik. Nah, Pak Frizal kasih lempar yang ke sini. Berarti Pak Frizal tidak boleh melompati yang bagian sini. Nah, tidak boleh kan? Seperti itu, selesai diambil lagi. Pak Frizal ulangi ya. Di sini satu kali, dua kaki boleh, satu kanan, satu kiri. Kemudian satu kaki lagi, satu kanan, satu kiri. Sampai di sini, di ujung sini, kakimu putar. Putaran kakimu. Nah, lah selesai. Jadi setiap kotak itu tidak boleh diinjak 2 kali, harus 1 kali. Caranya seperti itu, Pak Frizal ulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Kembali, tidak boleh diinjak lagi di sini. Selesai diambil. Nah, seperti itu. Kemudian ini contohnya yang pertama ya. Kalau misalkan kamu punya tapak gunung yang lain ya, misalkan seperti ini. Ada yang berbeda seperti ini. Nah, ada yang bisanya seperti ini. Boleh. Lakukan sebisa kamu. Kamu bisanya yang mana? Nah, kamu lakukan sebisa mungkin kamu bagaimana. Kamu bisa ulangi lagi ya untuk yang ini ya. Nah, seperti itu. Kamu lakukan dengan benar. Selesai diambil lagi. Nah, seperti itu. Nanti kamu, Pak Rizal minta buat videonya kamu buat 1 putaran penuh. 1 putaran penuh itu bagaimana, Pak? 1 putaran penuh itu ya kamu melakukan 1 putaran penuh. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kamu lempar, semuanya harus kamu bisa sampai di selesai semuanya. Kamu sudah melempar pecahan genting yang sebelah sini. Sini juga sudah. Sini sudah, sini sudah, sini sudah, sini sudah. Terus kalau sudah semuanya berarti kamu sudah boleh mengakhiri videonya. Jadi awali videonya ketika kamu ada di sini, di petaknya sini, kemudian selanjutnya ke sini, sini sampai ujung. Nah, kalau sudah di ujung, kamu boleh mengakhiri videonya. Seperti itu. Jadi setiap kali giliran 1 kali kembali, kemudian giliran yang kedua kembali, giliran ketiga dilempar ke sini, keempat ya, kembali, kelima dilempar ke sini, keenam dilempar ke sini, selesai, kamu boleh mengakhiri videonya. Nah, seperti itu. Jadi itu saja mungkin untuk penjelasan dari Pak Frizal. Terakhir, Pak Frizal ingatkan lagi ya, semuanya harus pakai pakaian olahraga dengan bersepatu. Tidak ada yang tidak pakai kaos olahraga dan tidak ada yang tidak bersepatu. Semuanya harus pakai kaos olahraga dan bersepatu. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari Pak Frizal pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Pak Frizal mohon maaf. Akhiron, billahi taufiq walhidayah, waridawalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.